Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Intan Islami, Guru Geografi SMA Bina Mulia, Pontianak, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang bagaimana pemanfaatan teknologi berbasis informasi geospasial dalam asesmen pembelajaran geografi. Asesmen merupakan bagian penting dari proses pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Salah satu jenis asesmen yang dapat digunakan adalah assessment of learning. Asesmen ini merupakan penilaian yang dilakukan di akhir suatu unit pembelajaran untuk mengevaluasi sejauh mana siswa telah mencapai kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran geografi adalah memiliki keterampilan geografis dan kemampuan berpikir spasial. Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, dalam kegiatan pembelajaran geografi kelas 12, materi wilayah dan tata ruang, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan berpikir spasial siswa. Salah satu faktor utamanya adalah kurangnya pemanfaatan teknologi berbasis informasi geospasial. Padahal, teknologi ini dapat membantu siswa dalam memberikan pemahaman yang lebih kontekstual terkait materi, wilayah, dan tata ruang. Peran guru sebagai fasilitator untuk membimbing siswa dalam menggunakan teknologi ini sangat diperlukan. Oleh sebab itu, penting untuk melaksanakan assessment of learning dengan memanfaatkan teknologi berbasis informasi geospasial seperti Google Earth. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Silakan disiapkan. Attention, stand up. Greetings. Good afternoon, silakan duduk. Oke, baik. Gimana kabarnya semua, Nak? Baik. Sehat? Sehat. Siapa yang tidak masuk hari ini? Giovanni, keterangannya apa? Sakit. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Ada yang tahu kita mau ngapain? Ada yang tahu? Oke, baik. Pada kegiatan kita hari ini, seperti yang Ibu sudah sampaikan bahwa kita akan melakukan asesmen sumatif untuk materi wilayah dan tata ruang. Sudah siap? Siap. Ibu ingin mengetes kesiapan kalian. Sebelum kita masuk ke bagaimana sistem asesmennya, Ibu akan recall dulu sedikit materi yang sudah kita pelajari tentang konsep wilayah, kemudian pembangunan dan pertumbuhan wilayah, serta tata ruang wilayah. Oke, yang tahu boleh tunjuk tangan. Nah, pertanyaannya adalah, yang pertama, mengapa rencana atau mengapa pembangunan wilayah itu penting untuk direncanakan? Silakan. Saya, Bu. Silakan, Kendrick. Terima kasih, Bu. Oke. Menurut saya, kenapa penting bagi kita untuk merencanakan tata ruang sebelum kita merancang suatu wilayah adalah karena untuk memenuhi konteks prosedural yang ada. Artinya konteks prosedural yang ada itu mencakup beberapa aspek, misalnya aspek studi analisis, di mana kamu harus paham bahwa suatu wilayah itu punya potensi apa, misalnya punya potensi pertambangan dan sebagainya, maka tidak mungkin kamu akan membangun suatu pemukiman di atasnya. Ataupun aspek kedua adalah bagaimana aspek urgensi ataupun kebijakan yang ada, di mana pemerintah perlu membuat skala prioritas, di mana wilayah-wilayah yang seperti mungkin ada rawan bencana dan sebagainya. Luar biasa pendapat dari Kendrick, silakan beri aplaus tangan dulu. Nah, lanjut pertanyaan yang kedua. Apa tantangan terbesar dalam merencanakan tata ruang suatu wilayah? Silahkan angkat tangan. Ya, mungkin saya akan menjawabnya. Silahkan, Angga. Berikan aplaus dulu untuk Angga. Ya, mungkin kalau dibilang obstacle ya, atau tantangan dari sisi menata tata ruang. Seperti tadi yang sudah Kendrick bicarakan, itu ada beberapa aspek. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana kita itu mengatasi tantangan yang ada. Misalkan, tantangan yang pertama tentunya adalah seperti yang bisa kita tadi ambil dan simpulkan dari pernyataan Kendrick. Yang pertama adalah kondisi geografi dan lingkungan tersebut. Nah, kita tuh harus memikirkan bagaimana si lingkungan ini nih, lingkungan geografisnya itu apakah cocok dengan misalnya wilayah ini ingin dibuat dengan perkotaan ataupun dibuat sebagai pertambangan. Nah, itu harus dipilih lagi tuh. Itu harus diperhatikan bahwa sebenarnya kondisi geografinya itu penting. Yang kedua, yang tadi tantangannya, tidak semua warga ataupun masyarakat itu dapat setuju dengan aturan ataupun
apa hal yang diutarakan dengan pemerintahnya seperti itu. Oke, luar biasa, berikan applause untuk Angga. Oke, nah ini kegiatan yang akan kita lakukan yaitu merancang tata ruang berkelanjutan. Di sini Ibu akan minta kalian untuk berperan sebagai seorang pengambil kebijakan dalam merumuskan tata ruang wilayah. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya Ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian paham tentang konsep wilayah dan tata ruang, serta Ibu ingin melihat sejauh mana kalian menguasai teknologi informasi geospasial dalam merencanakan suatu wilayah. Pada kegiatan ini, siswa akan berperan sebagai seorang pengambil keputusan dalam merencanakan tata ruang di salah satu wilayah Kalimantan Barat. Bersama dengan kelompoknya, mereka menyusun rencana tata ruang yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan mengatasi tantangan nyata di lapangan. Setiap kelompok harus mempertimbangkan berbagai aspek penting dalam rancangan tata ruang yang mereka buat, seperti menentukan zona permukiman, industri, dan pusat ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, mengidentifikasi dan menjaga kawasan hijau, serta mempertimbangkan dampak lingkungan dari pembangunan wilayah, menganalisis faktor geografis seperti topografi, aksesibilitas, dan resiko bencana alam untuk menentukan zona yang aman dan efektif. Tujuan akhirnya adalah menyusun rencana tata ruang yang seimbang dan berkelanjutan. Kegiatan dimulai dengan pemaparan hasil karya peta tata ruang yang telah dibuat. Setiap kelompok akan menjelaskan alasan penempatan masing-masing zona yang telah dirancang. Beberapa alasan. Yang pertama, karena adanya problematika yang ada di Teluk Batang, misalnya seperti jalan yang rusak, ataupun kriminalitas, pengangguran, dan lain sebagainya. Nah, pusat riset geologi yang kami taruh di sebelah sini nih, jika kalian bisa lihat. Nah, kami menaruhnya di sekitaran bekas tambang. Kenapa? Karena tentunya alasan pertama kami adalah kami ingin bahwa pusat riset geologi ini menjadi salah satu sumber. Setelah presentasi selesai, siswa lain akan memberikan umpan balik dan berdiskusi mengenai keputusan perencanaan yang telah dibuat. Saya ingin bertanya terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan El Akhir, di mana kita ketahui bersama bahwa topografinya tidak seragam, sehingga bagaimana kalian sebagai seorang perencana tata ruang dapat mengatasi masalah tersebut, terutama di bidang pembangunan infrastruktur jalan ataupun transportasi. Baik, terima kasih atas pertanyaan Kendrick. Saya akan menjawabnya. Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut akan mengikuti kontur permukaan dari wilayah Kecamatan El Akhir ini. Selanjutnya, guru akan memberikan evaluasi terhadap hasil kerja siswa. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada apa yang harus diperbaiki, tetapi juga memberikan pengakuan terhadap usaha kerja keras yang telah dilakukan siswa dalam merancang tata ruang yang seimbang. Setelah itu, siswa diminta untuk mengisi refleksi di LMS Moodle. Melalui refleksi ini, siswa diajak untuk mengingat kembali pengalaman belajar yang telah mereka lakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Halo semuanya, jadi setelah kami menyelesaikan asesmen geografi, merancang tata ruang melalui Google Earth, kami merasa ini sangat bermanfaat bagi kami. Karena melalui alat ini, kami jadi bisa lebih memahami kondisi nyata di lapangan, walaupun kami tidak turun ke lapangan. Dan kami juga dapat merancang tata ruang yang ideal sesuai dengan potensi yang ada di dalam kecamatan tersebut. Melalui kegiatan ini, kita dapat melihat bagaimana pemanfaatan teknologi berbasis informasi geospasial dapat mempengaruhi keterampilan geografis dan kemampuan berpikir spasial siswa. Layaknya sebagai seorang pengambil kebijakan, mereka belajar mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari fisik, lingkungan, dan ekonomi, yang semuanya memiliki peran penting dalam kebijakan tata ruang wilayah. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi saat mereka mendiskusikan ide dan mempresentasikan hasil karya mereka di depan kelas. Dengan demikian, asesmen ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan berbagai aspek keterampilan siswa. Siswa semakin menyadari betapa pentingnya peran mereka di masa depan dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Demikianlah praktik baik asesmen pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi berbasis informasi geospasial yang bisa saya bagikan. Semoga praktik baik ini bisa menginspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi spasial.